Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini. Hari Minggu tanggal 30 Mei 2021. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama kitab Ulangan 4 ayat 32 sampai dengan 34. Dilanjutkan ayat 39 sampai dengan 40. Bacaan kedua Roma 8 ayat 14 sampai dengan 17 dan Injil Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Iman gereja mengajarkan bahwa ada satu Allah tetapi tiga pribadi. Tentu saja saudara, ajaran iman ini tak dapat kita pahami. Ini merupakan suatu misteri Tritunggal yang sulit dapat dicerna melalui akal manusia. Ini merupakan misteri ilahi yang hanya dapat dicerna secara iman. Yesus sendiri saudara-saudara menyatakan bahwa dirinya bersatu bersama Bapa. Seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Yohanes 17 ayat 21. Dan Roh itu pula yang menyatu bersama-sama Bapa dari semula. Namun ada satu hal yang dapat kita rasakan, yaitu bahwa kalau satu Allah itu sungguh tiga pribadi, maka Allah itu pasti tidak kesepian. Di dalam Allah yang satu itu pasti ada relasi dan komunikasi antara tiga pribadi yang sangat mesra dan intensif. Dan relasi serta komunikasi ini adalah relasi dan komunikasi kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, pengakuan iman akan misteri ini pertama kali diucapkan pada saat di dalam baptisan kita. Pengakuan iman adalah pengakuan pembaptisan karena pembaptisan dilakukan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Dengan dasar ini saudara-saudara, maka setiap hari kita selalu menyapa Tritunggal di dalam doa-doa kita. Khususnya saat kita membuat tanda salib. Dalam iman ini kita mengakui adanya satu Allah. Seperti tertulis di dalam kitab Ulangan saudara. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit dan di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Ulangan 4 ayat 39. Kita hanya mengenal Allah yang satu namun tiga pribadi saudara. Yaitu Allah Bapa pribadi pertama, Allah Putra pribadi kedua, dan Allah Roh Kudus pribadi ketiga. Ketiga pribadi tersebut merupakan satu kesatuan. Yohanes 5 ayat 7. Yesus sendiri telah menunjukkan persatuan yang tak terpisahkan dengan Allah Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Allah Bapa sendiri menyatakan bahwa Yesus adalah anaknya yang terkasih, yaitu pada waktu pembaptisan Yesus. Dan waktu Yesus dimuliakan di atas gunung Tabor. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus juga menyatakan kesatuannya dengan Roh Kudus, yaitu roh yang dijanjikannya kepada para muridnya dan disebutnya sebagai roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Yohanes 15 ayat 26. Roh kebenaran ini adalah roh Yesus sendiri, sebab ia adalah kebenaran. Yesus menegaskan kembali pada pesan terakhirnya sebelum naik surga. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Dengan roh yang dijanjikan oleh Yesus saudara-saudara, yang kita terima di saat baptisan,
menjadikan kita sebagai anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roma 8 ayat 15. Dengan demikian kita tidak lagi menjadi takut lagi saudara. Karena kita tidak dikuasai oleh roh perbudakan. Roma 8 ayat 15. Perenungan hari ini saudara-saudara, di dalam hari raya Tritunggal Maha Kudus, kita semua diajak untuk mengingat kembali bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah dipersatukan dalam kasih Yesus melalui baptisan yang dikuatkan oleh Roh Kudus. Dalam merayakan hari ini, biarkanlah kita dapat mengalami misteri kasih Allah yang tunggal demi keselamatan kita. Dan saudara-saudaraku, biarlah dengan pengalaman misteri kasih Allah ini kita pun mau melaksanakan amanat agung yang diberikan Yesus. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita Yesus Kristus di dalam perayaan Ekaristi. Terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom.